kita ketemu Desember tahun lalu di sini, Ibu sudah memprediksi bakal ada di Bandung Barat itu bakal ada kejadian. Ibu sebagai profesor klimatologi. Nah, sekarang prediksi Ibu tepat berapa untuk Ibu? Karena Desember waktu itu Ibu mengatakan Bandung Barat itu bakal apa waktu itu Ibu bilang? Ya, mengalami hujan intensitas yang tinggi. Oh begitu. Dan oke. Ramalan Ibu tepat. Dan sekarang bagaimana? Apakah ini kan sampai Maret? Di mana lagi yang bakal kira-kira bakal ancaman serius? Ya, yang pasti memang di wilayah Jawa bagian barat ada beberapa lokasi yang perlu kita waspadai. Yang pertama bahwa Bandung bagian barat ini termasuk Bandung itu masih akan tinggi intensitasnya, belum benar-benar tereduksi. Meskipun sudah masuk bulan Februari, Maret, April, ini masih 100-200 mm masih bisa terjadi dalam waktu 10 hari ya Dasarian. Bandung Barat ya? Iya, terutama Bandung Barat. Nah, kemudian Bogor juga sama, bahkan Bogor itu lebih tinggi, mungkin Bogor sekitar 200-300 masih bisa terjadi. Bogor dalam hal ini ya tentunya kita harus waspadai yang bagian selatan ya, bagian selatan. Cianjur, Sukabumi juga masih mengalami curah hujan yang intensitas tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan Jakarta itu lebih tinggi wilayah-wilayah tadi, Bang, yang saya katakan Jawa bagian barat. Sehingga kita perlu waspadai, terutama karena awal musim kemarau kan belum terjadi. Nanti Mei baru. Jadi masih April itu masih curah hujan masih mirip-mirip seperti ini. Walaupun akan ada fase-fase kering tapi cuma sebentar gitu, 10 hari, 20 hari habis itu hujan lagi. Nah, ini harus diwaspadai nih khusus untuk Bandung Barat. Apalagi kita mendeteksi lagi di bulan Juni bisa menerima sekitar 600 mm khusus untuk wilayah Bandung bagian barat. Bulan Juni? Juni, padahal kan kita menyangka kapan kita ini tidur kok? Biasanya kan sampai Maret kok Ibu bilang, Ibu udah nakutin kan sampai bulan Juni. Artinya bulan Juni itu ada kecenderungan kemarau ini bersifat basah lagi, mengulang seperti kondisi 2025 di mana kita kehilangan musim kemarau karena hujan terus kan. Nah, ini juga hal penting nih. Berarti harus waspadanya itu agak lama ini khusus untuk Bandung Barat ini, gitu. Karena kita deteksi lonjakan lagi bisa terjadi. Apakah ini terjadi di tahun ini aja atau ini pertama kali atau bagaimana? Enggak, sudah 5 tahun terakhir konsisten kemarau basah, ya kemarau basah. Kecuali ketika terjadi El Nino ya. Meskipun El Nino pun dampaknya beda loh. Sumatera itu masih banjir, Kalimantan juga masih banjir. Meskipun El Nino, artinya El Nino biasanya kering kan kita. Hanya pada saat El Nino aja. Nah, kecenderungannya tahun 2026 ini ternyata Juni saja itu masih akan ada potensi untuk mengalami hujan ekstrim. Kalau Jakarta, daerah Jakarta Utara aman enggak karena Lamborghini saya banyak di garasi. Itu Pantai Mutiara gimana tuh? Katanya airnya udah lebih tinggi dari tembok, gimana? Aman. Nah, khusus Jakarta ini fenomenanya berbeda. Jadi ada sekarang ini dinamakan dengan seruak dingin dari Siberia, ya kan? Seruak dingin itu masuk ke Laut Jawa berupa kekuatan anginnya menjadi sangat tinggi. Nah, kekuatan angin itu sambil membawa kelembaban. Kelembaban itu bentuknya hujan. Terus? Karena hujan itu digeser akhirnya. Harusnya di laut, sekarang terjadinya di darat. Jadi Jakarta aman atau enggak? Ibu jawab aja deh. Ya, Jakarta bagian utara tentu tidak aman dengan kondisi masih ada fenomena ini. Maksudnya Jakarta Utara? Ya, Jakarta Utara. Jadi supir saya pindahin semua mobil saya malam ini. Fenomena hujan dini hari ini yang menjadi fenomena khusus untuk Jakarta, khususnya bagian utara. Tapi tabur garam di mana-mana itu memang bisa nggak mencegah ini semua? Nah, ini ada teori ya, Bang ya, karena itu saya lakukan riset. Jadi ada kalau kita menurunkan hujan di laut, anggaplah seperti itu, biar nggak masuk darat. Sementara anginnya sedang kuat, kebayang nggak? Anginnya lagi kuat banget, gitu. Kalau ada hujan di laut, itu bisa menghasilkan awan-awan hujan yang baru dengan sangat cepat. Namanya kolam dingin atau cold pool. Artinya kalau hujan itu luruh, baru terbentuk awan lagi menjalar masuk ke darat. Jadi tabur garam gunanya apa? Itu secara ilmiah bisa? Artinya kalau hujan diturunkan di laut, tidak menjamin tidak akan masuk ke darat lagi. Anginnya kan masih kuat. Gitu. Tapi sementara selama ini tabur garam yang dilakukan oleh pemerintah berhasil nggak mengurangi resiko? Nah, itu harus ditanyakan kepada yang melakukan operasi. Karena itu harus dikaji kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.